warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim tazkiyatun nafas yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kepada segenap pengurus musalla Az-Zaitun yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di sore hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita dan kita rasakan pada sore hari ini adalah nikmat diberikannya kita oleh Allah kesehatan, kemudahan dan kesempatan untuk talabul ilmi, menuntut ilmu di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Musalla Az-Zaitun. Dalam rangka talabul ilmi, tentunya kita memohon kepada Allah semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sore hari ini kita akan lanjutkan materi kita seperti biasa. Kajian kita di Rabu pekan kedua ba'da asar di Musalla Az-Zaitun, Perumahan Pondok Maritim. Materinya membahas kitab Al-Adabul Mufrad, kitab karya Imam Bukhari rahimahullah, kitab yang di dalamnya berisi tentang adab-adab, etika-etika di dalam Islam. Dan kita masih berada pada bab yang pertama. Bab yang pertama ini bab yang berbicara tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kalau tidak salah menurut catatan saya, terakhir kita telah menuntaskan yaitu firman Allah surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15.
surat yang ke-46 Al-Ahqaf ayat 15. Betul ya? Sudah saya sampaikan itu. Materinya sudah diterima? Sudah ya? Baik. Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui di bab yang pertama ini tercantum 3 dalil. Saya ulang. Di bab yang pertama dari kitab Al-Adabul Mufrad ada 3 dalil. 1 dari Al-Quran, yang 2 dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang 1 dari Al-Quran sudah kita bahas. Bahkan fotokopinya ibu-ibu juga sudah terima. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Betul itu ya? Sekarang sore hari ini kita akan memasuki dalil hadis. Jadi Qur'annya 1, hadisnya 2. Hadisnya apa saja? Yang pertama, hadis yang pertama yang berbicara tentang birrul walidain, yang tercantum dalam kitab Adabul Mufrad, hadis nomor 1 ini ya, di bab yang pertama ini. Karena bab pertama itu ada 3 dalil. Ini supaya saya ulang-ulang supaya Bapak Ibu paham. Di bab yang pertama itu ada 3 dalil. Dalilnya yang pertama ayat Al-Quran, surat Al-Ahqaf ayat 15. Itu sudah tuntas bulan kemarin. Bahkan fotokopinya ibu-ibu sudah terima, PDF-nya juga sudah kami kirim. Ya. Terus sekarang kita akan masuk dalil hadis. Dalil hadis. Hadisnya ada 2, berarti totalnya 3. 1 Quran, hadisnya 2. Oh itu. Lah hadis yang pertama adalah di fotokopi tidak ada. Ibu-ibu mau terus lihat terus gak akan ketemu. Lawang ini belum ini belum dibagikan ya mulai hari ini kan. Paham ya? Baik. Jadi makanya saya lihat ibu-ibu itu di sini. Gak akan ketemu. Karena yang ibu-ibu terima itu dalil pertama, ayat Quran, surat Al-Ahqaf ayat 15. Sedangkan dalil hadis ya sore hari ini baru kita mulai, ibu-ibu sekalian. Hadis nomor 1. Nah, begitu ceritanya. Baik. Hadis yang pertama ini masih berbicara birrul walidain. Di mana dalilnya, hadisnya di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib jilid 5, hadis nomor 2478. 2478. Itu 2478. Baik. Sudah ketemu? Baik. Silakan Pak Joko, siap penterjemahnya. Saya bacakan dulu teks hadisnya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Silakan baca. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia menuturkan, Sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Stop. Saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dengarkan pertanyaannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ayyul amali ahabbu ilallah. Silakan. Amalan apa yang paling dicintai Allah? Tuh. Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Qala as-salatu ala waktiha. Silakan. Beliau menjawab, Ya. salat pada waktunya. Salat on time. Salat tepat pada waktunya. Itu amalan yang dicintai, paling dicintai oleh Allah. Terus Abdullah bin Mas'ud tanya
tanya lagi. Qala summa ayyun. Silakan. Saya bertanya, kemudian apa? Kemudian apa lagi, wahai Rasulullah? Qala summa birrul walidaini. Silakan. Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, itu masuk di situ. Yang berikutnya kata Nabi, yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua, ibu dan bapak. Lalu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tanya yang terakhir. Apa kata beliau? Qala summa ayyun. Silakan. Lalu saya bertanya, kemudian apa? Kemudian apa lagi, wahai Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah. Silakan. Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah. Itu yang dibaca Pak Joko, itu mestinya ada kelanjutannya Bapak Ibu. Kelanjutannya itu begini, tapi di situ tidak tertulis. Begini kelanjutannya. Qala Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud berkata, begini kata beliau, haddatsani bihinna walau istazattuhu lazadani. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi sendiri yang menyampaikan kepadaku 3 hal tersebut. Ibu-ibu, bapak-bapak masih ingat 3 hal tersebut yang Nabi sampaikan tadi? Apa itu? 1 tadi apa? Sholat on time. 2, birrul walidain. 3, jihad fisabilillah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sendiri yang mengucapkan itu kepadaku. Maksudnya Ibnu Mas'ud mengatakan seperti ini, beliau ingin memberikan penekanan, saya dengar itu bukan dari orang lain. Bukan dari Abu Hurairah, bukan dari Ibnu Abbas, bukan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ajmain, bukan dari yang lain. Langsung dari Nabi, gak pakai perantara. Jadi beliau ingin ngasih penekanan. Lah yang menarik itu yang terakhir. Kata Ibnu Mas'ud, apa kata beliau? Sekiranya aku minta lagi, andai kata aku minta lagi, kemudian apa wahai Rasulullah? Kemudian apa lagi? Kemudian apa lagi? Niscaya Nabi akan menambahkannya untukku. Loh. Kan tadi Ibnu Mas'ud kan bilang, ketika beliau ditanya, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai Allah? Dijawab sama Nabi, sholat tepat pada waktunya. Ibnu Mas'ud tanya, kemudian apa lagi? Birrul walidain. Kemudian apa lagi? Jihad fisabilillah. Itu katanya Ibnu Mas'ud, nek tak minta lagi, andai kata aku minta lagi, niscaya Nabi pasti memberikan lagi wasiatnya. Kenapa kok Ibnu Mas'ud gak minta lagi? Maka Ibnu Mas'ud ingin mengajari kita bahwasanya sebagai seorang murid yang baik itu kepada gurunya, jangan sampai membuat gurunya itu menjadi bosan karena banyaknya pertanyaan. Kakean takon. Itu. Makanya cuman apalagi? 1, apalagi? 2, terakhir apalagi jihad. Setelah itu tidak dilanjutkan. Andai kata aku minta lagi, pasti dikasih. Akhirnya aku diem, gak minta lagi. Kenapa? Adab murid kepada guru, supaya kesannya tidak bosan terlalu banyak minta. Bisa difahami sampai di sini? Sekarang kita akan pelajari hadis nomor 1 ini. Lu hadis kedua, insya Allah bulan berikutnya. Ini saja panjang materinya ini, ya pembahasannya. Baik Bapak Ibu sekalian, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis yang kita dengarkan tadi? Minimal pelajaran yang bisa kita ambil 9 pelajaran dari dalil yang dibaca Pak Joko tadi. 9 pelajaran. Apa itu? 1 pelajarannya ini. Pelajaran pertama. Pelajaran yang pertama adalah
dalam beribadah itu, lakukan apa yang disukai Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dalam beribadah itu, lakukan apa yang disukai Allah dan Rasulnya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksud saya begini Bapak Ibu, tak jelaskan. Maksud saya, Bapak Ibu itu kalau beribadah, apapun ya bentuknya ya, ibadahnya, sholatkah, zakatkah, puasakah, hajikah, umrohkah, zikirkah, membaca Al-Qur'ankah, berdoakah, karena ibadah itu banyak Bapak Ibu, termasuk menikah, itu kan ibadah juga, termasuk juga baca sholawat, itu juga ibadah, termasuk taklim, nuntut ilmu, ini juga ibadah. Maksud saya begini, panjenengan kalau beribadah, lakukan ibadah itu sesuai yang disukai Allah, sama disukai Rasulullah. Jangan beribadah itu sesuai selera kita, jangan. Beribadah itu harus sesuai seleranya Allah, apa yang dimaui Allah, seleranya Rasulullah, apa yang diinginkan oleh Rasul. Makanya kalau masih ada orang di luar sana, maaf, di luar sana, yang mereka beribadah ternyata tidak mencocoki petunjuk Rasul. Ketika kita tanya, apa jawabannya? Sing penting kan api. Ya, saya melakukan ini kan yang penting kan baik, daripada saya nggak ngapa-ngapain, nganggur, daripada saya melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, kan mending saya melakukan ini. Wong niatan saya ini api, niatan saya ini baik. Pertanyaannya adalah, baik api menurut siapa? Kalau apinya, baiknya menurut seleranya Allah, apa yang dimaui oleh Rasulullah, bagus, diterima oleh Allah, teruskan istiqomah. Tapi kalau ibadah itu apinya, itu bukan menurut Allah, menurut Rasul, tapi menurut hawa nafsunya, belum tentu menurut Allah dan Rasulnya. Muncul pertanyaan, Ustadz, supaya tahu kalau apinya itu menurut Allah, menurut Rasul, seleranya Allah, seleranya Rasul, itu gimana caranya bisa tahu? Dalil, pentingnya nuntut ilmu. Sebab dengan menuntut ilmu, kita bisa tahu, oh ini yang diajarkan Nabi, oh ini yang tidak diajarkan Nabi, oh ini yang sesuai sunnah, oh ini yang bid'ah. Itu pentingnya taklim itu. Dengan dalil, kalau memang ada dalilnya, ada contohnya, lakukan. Tapi kalau tidak ada dalil, tidak ada contoh, maka jangan lakukan. Itu namanya beribadah tidak sesuai selera Allah. Makanya pertanyaannya tadi, masih ingat yang dibaca Pak Joko tadi? Ibnu Mas'ud kan tanya, amalan apa yang paling dicintai Allah? Seleranya Allah. Seleranya Allah. Apa amalan yang paling disukai Allah, yang dicintai Allah? Ternyata jawabannya sholat tepat pada waktunya, birrul walidain, dan jihad fisabilillah. Itu. Kita pun juga demikian Bapak Ibu. Ketika panjenengan itu sholat, mengerjakan sholat ini ya, sholat, maka pasti Bapak Ibu kan bertanya, sholat yang baik itu ya apa ya? Yang menurut Allah, menurut Rasulullah, menurut selera, menurut apa yang disukai Allah, disukai oleh Rasulullah. Gimana? Ya ikuti petunjuk Rasul. Makanya Nabi kan bilang 14 abad yang silam. Apa kata Nabi? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Salat.
Ya, makanya Bapak Ibu, kalau beribadah apapun itu bentuknya, ikutilah petunjuk Allah, petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh masalah sholat, ya. Ada orang itu ketika sholat, dia setelah membaca Al-Fatihah, itu dia menambahkan doa sebelum membaca surat. Setelah Al-Fatihah, sebelum baca surat, itu dia tambahkan doa. Contoh, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, sampai terakhir ya, Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Firli wali walidayya. Amin. Dia masukkan Rabbi firli wali walidayya. Ada enggak? Pertanyaannya adalah, sholat itu ibadah atau bukan? Ibadah. Kalau ibadah, yang harus kita tiru, yang harus kita lakukan, menurut kita atau harus menurut Rasul? Rasul itu diutus, diturunkan di muka bumi, tujuannya untuk kita ikuti atau bukan? Kita ikuti. Apakah Rasul pernah mengajarkan di sela-sela waladhdallin dengan membaca surat itu bacaan Rabbi firli wali walidayya amin? Nggak pernah. Nggak ada. Makanya pernah ada tidaknya itu bisa kita ketahui kalau taklim. Ternyata itu tidak pernah diajarkan Nabi. Lu berarti kalau gitu dosa. Iya iyalah, jelas. Sholatnya tidak mencocoki yang Nabi ajarkan. Contoh, imamnya membaca Suhufi Ibrahim wa Musa alaihi salam. Ada tidak? Nabi tidak pernah ajarkan seperti ini. Mau sholat, mau takbiratul ihram. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Saya tanya, adakah contoh sebelum takbiratul ihram Nabi membaca surat An-Nas? Tidak ada. Ketika kita menghadap kiblat maka langsung sholat. Jadi ini ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ditambah-tambah supaya kesannya itu menarik, baik, padahal tidak bersumber dari Nabi. Kalau urusan ibadah jangan ditambah. Kalau urusan duniawi silakan Anda tambah. Mobil Anda supaya kelihatan cantik, masukkan salon. Disalonkan, kan ada salon mobil, ada enggak? Dikasih ininya, ratingnya di model gimana, terus kemudian dashboardnya supaya cantik, dikasih apa, peleknya supaya velgnya bagus, silakan. Rumahmu seperti pengen bagus, silakan. Kepingin cantik kamarnya warna ini, nanti dikasih vas bunga ini, nanti kasih ini, nanti seperti ini, kitchen setnya supaya cantik. Urusan dunia, silakan, silakan. Tapi urusan ibadah, ibadah loh ya, ibadah, bukan dunia, ibadah. Maka harus mencocoki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya seringkali saya itu ditegur orang, dikritik orang, tapi kritiknya tidak jelas dan mudah dipatahkan. Ustadz ini dikit-dikit mengatakan tidak sesuai Rasul, tidak sesuai Nabi Muhammad, menyelisihi sunnah Rasul. Bahkan Ustadz terang-terangan mengatakan bid'ah. Saya mau tanya sama Pak Ustadz, apa itu Pak? Panjenengan kalau ngisi pengajian naik apa? Saya ya naik motor, kadang naik mobil. Itu bid'ah. Karena Rasulullah tidak naik mobil. Rasul itu naik onta.
Ya, saya diam aja. Terus kemudian, saya bilang gitu. Terus kemudian, Pak Ustadz punya HP. Ya punya lah. Dan terus gimana orang menghubungi saya? Itu bid'ah. Berarti isinya Pak Ustadz ini bid'ah. Full. Nyeramai orang gak sesuai sunnah. Tidak nyocoki Rasul. Bid'ah. Pak Ustadz sendiri orang nomor 1 yang melakukan bid'ah. Sudah selesai. Kalau sudah, giliran saya ngomong ya. Monggo. Saya tanya, mobil, HP, mic sistem seperti ini, mikrofon, itu ibadah atau duniawi? Dia jawab, ya dunia. Hei, dunia ya. Kata para alim ulama, kalau urusan duniawi, tanya, mana larangannya? Kalau urusan ibadah, tanya mana dalilnya, dasarnya. Saya ulang, itu patokan itu, rambu-rambu itu. Dihafalkan Bapak Ibu sekalian, itu rambu-rambu. Ibarat kita kalau di jalan ada lampu merah, lampu hijau, itu rambu-rambu. Ini juga gitu, ini rambu-rambu. Kalau urusan dunia, tanyakan mana larangannya. Kalau urusan ibadah, tanya mana dalilnya. Sekarang saya tanya, orang pakai mobil, orang naik motor, kita makan pakai nasi, Rasul kurma, kita makan tahu tempe, Rasul gandum, kurma. Saya tanya, ini mobil, sound system, motor, nasi, dan seterusnya, handphone, ini dunia atau ibadah? Dunia. Maka pertanyaannya, mana larangannya? Ada nggak larangan jangan naik mobil? Ada? Tidak boleh makan nasi. Ada? Nggak ada. Saya tanya sekarang, kalau urusan ibadah itu, maka tanya mana dalilnya. Saya tanya sama beliaunya, saya tanya, zikir itu ibadah atau tidak, Pak? Oh, ibadah, zikir itu. Ada kira-kira Rasul mengajarkan zikir ping 1000? Zikir ya Fatah ya Razak, ya Fatah ya Razak, ya Fatah ya Razak, itu 777 kali. Ya. Terus zikir dikeraskan. Saya tanya, ada enggak dalilnya? Saya minta. Kalau ibadah, tanya mana dalilnya. Termasuk yang tadi, suhufi Ibrahim wa Musa alaihissalam waladhdallin Rabbi firli wali walidayya amin. Salat itu ibadah, mana dalilnya? Saya minta yang Nabi ajarkan. Pernah nggak Nabi ngajarkan begitu? Diam dia, nggak bisa jawab. Anda salah memahami bid'ah. Bid'ah itu ada gebiar uya, pukul rata, semua yang Nabi tidak nyocoki, itu bid'ah. Salah. Ya maksudnya yang tidak mencocoki Rasul itu dalam urusan ibadah. Kalau urusan duniawi diserahkan ke kita, boleh. Ustadz ada dalilnya enggak Ustadz? Supaya saya kalau nyampaikan ke mereka itu jelas. Kalau urusan ibadah harus mengikuti Rasul. Kalau urusan duniawi itu diserahkan ke kita. Ada enggak itu? Omongan itu dasarnya ada enggak? Ada. Saya akan tunjukkan. Coba dibuka Sahih Muslim. Pak Joko, Sahih Muslimnya dibuka. Nomornya Sahih Muslim 1701. Muslim 1701. Ayo. Sahih Muslim 1701. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Silakan, ayo baca. Ketemu? Coba. Ya, ayo baca yang keras. 1701 Sahih Muslim. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu an, kapannya Rasulullah SAW bersabda. Isinya
Siapa yang mengamalkan suatu Amal ibadah. Ulang lagi. Siapa yang mengamalkan suatu amal ibadah? Ulang lagi. Siapa yang mengamalkan suatu amal ibadah? Ibadah loh ini. Terus yang tidak pernah kami lakukan. Kami tidak pernah melakukannya, maka amalnya itu ditolak. Ditolak. Loh, nggak diterima. Berarti ibadah harus mencocoki Rasulullah. Lah kalau urusan dunia, tadi Pak Ustadz bilang kalau dunia diserahkan ke kita, itu dalilnya di mana? Supaya saya enak jelaskan ke mereka. Kalau dunia tidak apa-apa, tapi kalau ibadah tidak boleh di model-model. Baik, sekarang saya tunjukkan kalau dunia diserahkan ke kita. Coba dibuka Sahih Muslim. Sahih Muslim, nomornya cepat dikit nyarinya 1975. 1975. Muslim 1975. Ada Pak Joko. Judulnya apa Pak Joko atasnya? Dari Abdullah bin... Enggak, atasnya ada enggak judulnya? Judulnya enggak ada. Enggak ada, coba bawa sini Mas. Bawa sini. Coba bawa sini. Sampai tunggu dulu di situ. Nomornya berdekatan. Maaf, saya cancel dulu nomornya. Disebutkan di dalam riwayat Muslim, Sahih Muslim, nomornya Bapak Ibu sekalian adalah nomornya, sebentar, urusan dunia dan urusan ibadah. Nomornya, nah ini sebentar. 11. Iya, kok jadi hilang ya, sebentar. Di dalam Sahih Muslim, sebentar sambil saya ingat. Itu nomornya, nah, insya Allah benar, mudah-mudahan 2100. Nah ini 2175, 2175 kita dengarkan, Mas. Silakan, baca Pak Joko. Tak tolong. 2175 Sahih Muslim. Tentang apa itu Ustaz? Urusan dunia diserahkan ke kita. Kalau tadi nomor berapa Sahih Muslim, nomor berapa? 17. Tentang apa itu Bu? Urusan ibadah harus mengikuti Rasulullah. Kalau tidak mengikuti Rasul maka dikasih keterangan. Jangan ditulis nomornya dok, nanti di rumah bingung. Iki tentang apa iki? 1701. Nah, ya, dikasih dalam kurung keterangan. Itu ya. Lah sekarang yang Muslim 2175 tentang urusan dunia diserahkan ke kita. Monggo, Pak Joko silakan. Syariat dan urusan dunia. Itu judulnya Pak Joko. Betul, silakan. Dari Musa bin Tolha, dari bapaknya radhiyallahu anhu katanya, ya, aku berjalan bersama-sama Rasulullah SAW. Lanjut. Maka di tengah jalan kami bertemu dengan sekelompok orang sedang di atas pohon kurma. Jadi rupanya Nabi itu pas lewat ada sekelompok orang di atas pohon kurma. Lanjut, silakan. Beliau bertanya, ya, apa yang sedang kalian perbuat? Apa yang kalian perbuat di atas pohon kurma? Katanya orang yang di atas. Lanjut. Jawab mereka, ya, kami sedang mencangkok pohon kurma. Kami sedang mencangkok stek-stek pohon kurma, sedang dicangkok. Urusan mencangkok ini ibadah atau dunia? Dunia. Baik ya. Terus apa kata Nabi? Silakan. Kata Rasulullah SAW, kalau menurut aku, silakan. Menurut dugaanku, pekerjaan itu tidak ada gunanya. Percuma kalian cangkok, biarkan aja kurma itu tumbuh. Gak usah di stek, dicangkok, biarkan aja tumbuh. Tapi sudah terlanjur, sudah kadung. Apa sudah kadung itu? Sudah terlanjur. Sudah terlanjur dicangkok. Turun mereka.
Ternyata berselang beberapa waktu hasil panen mereka bagus. Hasil cangkoknya itu bagus. Lanjut Pak Joko, silakan. Lalu mereka hentikan pekerjaan mereka. Teruskan. Tetapi kemudian dikabarkan orang kepada beliau bahwa pekerjaan mereka itu berhasil baik. Loh, ternyata hasilnya bagus, panennya bagus. Lanjut. Maka bersabda Rasulullah SAW. Nah, ini. Poinnya di sini, poinnya. Silakan, Pak Joko, silakan. Jika pekerjaan itu ternyata bermanfaat bagi mereka. Kalau pekerjaan itu ada manfaatnya untuk mereka, silakan. Teruskanlah. Teruskan. Urusan dunia, teruskan. Lanjut. Aku hanya menduga-duga. Aku hanya duga-duga saja, memperkirakan. Maka jangan diambil. Maka jangan diambil peduli dugaan-dugaan. Terus itu. Tetapi jika aku berbicara mengenai agama Allah. Ulang lagi kalimat itu Pak Joko. Tetapi jika aku berbicara mengenai agama Allah. Sekali lagi. Tetapi jika aku berbicara mengenai agama Allah. Maka pegang teguhlah itu. Kenapa? Karena aku sekali-kali tidak akan berdusta terhadap Allah. Nah, kalau aku bicara masalah ibadah, agama Allah, ikuti apa yang aku ucapkan. Kalau pekerjaan mereka itu baik, nggak apa-apa, teruskan. Berarti urusan dunia diserahkan kepada kita. Urusan ibadah nggak boleh diserahkan kepada kita. Serahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami sampai di sini? Jadi Bu, kalau urusan dunia, maka rambu-rambunya apa tadi? Tanyakan mana larangannya. Kalau urusan ibadah, contoh, ada orang sholat begini. Ada orang sholat begini. Ya, orang sholat begini, ini lihat tangan saya ini di atas paha ketika tahiyat. Setelah innaka hamidum majid. Perhatikan tangan saya saja. Innaka hamidum majid. Lalu dia salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada enggak? Salam ke kanan, telapak tangan kanannya dibuka. Salam ke kiri, telapak tangan kirinya dibuka. Tanyakan sama mereka, sholat itu kan ibadah. Rasul ndak ibadah, walak-walik kayak buat roti kayak begini. Saya tak tunjukkan praktek yang ndak Nabi contohkan, ibadah yang ndak Nabi tidak contohkan, yang lengkap, paket lengkap. Bid'ah paket lengkap. Ini ya, tahiyat. Perhatikan tangan saya saja, dilihat tangan saja. Ini praktek sholat yang bid'ah lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada tidak? Itu paket lengkap. 1, wolak-walik bid'ah. 2, mengusap wajah. 3, salaman. Setelah tanya sama mereka, mana dalilnya? Saya minta dalilnya. Rata-rata Bu, setelah saya berhadapan dengan orang-orang seperti ini, karena ayo, kalau memang kau punya dalilnya, ayo kita duduk yang enak, ya, musyawarah, saling nunjukkan dalil, mana kitabmu, diambil, dinukilkan, enak. Apa jawaban mereka? Kate dalil-dalilan. Sing penting apa jari yai? Ya. Inilah model cara beragama sebagian kaum muslimin. Mereka tidak mau ditunjukkan dalil. Tetapi cara beragama mereka, opo jari yaiku, opo jari ustadku. Mosok yaiku keliru. Ya, gak pinter-pinter kalau kayak begini.
Orang itu harus pinter, tanya mana dalilnya. Jangan ngikut itu kepada orang yang jelas masuk surga. Siapa orangnya? Rasul. Jangan ngikut sama orang yang surganya tidak jelas. Memangnya ibu-ibu, bapak-bapak pernah tak suruh ibu-ibu, bapak-bapak harus ikut saya? Enggak, ikut dalil. Quran Sunnah dengan pemahaman para sahabat itu. Makanya dalam hal ini beribadah itu harus ada landasannya. Ya, baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Makanya saya heran juga, Bapak Ibu. Sebelum saya lanjutkan ini, saya heran juga di mana-mana ada aksi boikot. Boikot produk Yahudi, McD boikot. KFC boikot, ya. Danone, produk Danone boikot, ya. Apa saja produknya Unilever yang nggak diboikot, boikot. Salah, sebentar, ya. Ada loh produknya Yahudi yang kamu lakukan itu. Kalian tidak sadar tidak kalian boikot sebelum Rasul wafat 5 hari sebelum meninggal. Rasul 5 hari sebelum meninggal. Apa kata Nabi? Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat beribadah, sebagai masjid. Lah kok kita kaum muslimin maca Quran di kuburan, nyekar. Ayo, menjadikan kuburan orang-orang soleh sebagai tempat perayaan, didatangi. Ya, bahkan mereka sampai menginap, ngalap berkah, minta kepada orang soleh yang telah wafat, ngalap berkah, bertawasul supaya doanya disampaikan oleh si mayit kepada Allah. Syirik itu produknya Yahudi. 5 hari sebelum Rasul wafat, Yahudi Nasrani punya kebiasaan kuburan mereka itu didatangi, dijadikan tempat hari raya beribadah. Coba lihat kaum muslimin, kuburan wali-wali. Kalian gembar-gembor boikot KFC, boikot McD, boikot. Kamu sudah boikot sama perbuatan itu. Oh, kalau kita jelaskan ini ngamuk mereka. Dan saya pernah nyampaikan itu. Saya pernah sampaikan, marah memang. Apa kata mereka? Gak usah dalil-dalilan Ustaz. Iya. Sekarang memang Ustaz apa? Maunya itu mau fisik. Klek-klekan. Sudah. Ayo kita sikapi lanang ambil lanang wis. Kati dalil-dalilan iki apa jari kiaiku wis. Ayo duduk yang enak. Mana hujahmu? Ayo kita lihat, apa betul yang kau sampaikan itu sesuai? Kitabnya apa? Bu, ibu-ibu kalau mau tanya sama mereka gampang kok, Bu. Sampaikan aja, mazhabmu apa sih? Syafi'i. Sampaikan, Bu, sama mereka. Tolong ya, tolong lisanlah saya ini panjangkan ke mereka. Sampaikan. Ada ndak ajarannya Imam Syafi'i nyekar terus tahlilan 7 hari, 40 hari? Ada ndak ajarannya Imam Syafi'i? Kalau ada, saya minta kata-katanya Imam Syafi'i itu. Di kitab apa? Saya demi Allah saya bersumpah. Saya Abu Aslam bersumpah atas nama Allah. Imam Syafi'i justru mengatakan itu perbuatan mungkar. Saya punya kitabnya. Kitab terkenalnya Imam Syafi'i. Mereka kalau kita tanya, tunjukkan, apa kata mereka? Mazhab siapa ya? Mazhab, cari 4 mazhab, tidak ada yang ngajar. Ujung-ujungnya, Ustaz ini maunya apa sih? Segini, ya, mesti karpe apa? Karpe. Kita doakan supaya mereka dapat hidayah. Ya, makanya kita yang sudah taklim hati-hati. Beribadah itu bukan sing penting api. Ada dasarnya enggak, ada dalilnya enggak, ada petunjuknya tidak, lakukan. Nomor 2, pelajaran yang kedua. Yang kedua, dalam beribadah kepada Allah,
dalam beribadah kepada Allah, setiap muslim dituntut untuk dalam beribadah kepada Allah, setiap muslim dituntut untuk mengedepankan skala prioritas. Skala prioritas. Maksudnya begini ibu-ibu, saya jelaskan Bapak Ibu sekalian. Jadi kita itu kalau mau beribadah, lakukan ibadah itu yang paling dicintai Allah, yang paling dicintai Rasulullah, yang terbaik, yang pahalanya paling itu. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena umur saya dan umur panjenengan ini terbatas. Umur kita ini terbatas. Maka kalau beribadah, tolong kedepankan skala prioritas. Pilihlah ibadah-ibadah yang di situ ganjarannya paling besar, paling utama, paling dicintai Allah, paling disukai. Contoh. Seperti tadi perkataannya Ibnu Mas'ud. Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai Allah? Beliau tidak bilang begini, amalan apa yang dicintai Allah? Enggak. Beliau mengatakan yang paling dicintai. Tuh. Makanya Bapak Ibu, kalau beribadah, contoh zikir. Zikir apa Pak Ustadz? Yang paling, ada kata-kata paling disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling dicintai Allah, paling disukai Rasulullah. Zikir apa? Ya zikir subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu paling disukai oleh Rasulullah. Dalilnya ada, kitabnya saya bawa. Pak Bu, zikir itu banyak. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil adzim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Zikir pagi petang itu ya zikir. Contoh lagi ada zikir Ni'mal maula wa ni'man nasir, ni'mal maula wa ni'man nasir. Contoh lagi zikir la haula wa la quwata illa billah, la haula wa la quwata illa billah. Contoh lagi zikir yang lain, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Zikir itu banyak. Dari sekian zikir yang banyak itu, yang paling disukai Allah itu apa Pak Ustadz? Yang paling disukai Rasul? Jawabannya cuma satu. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya terus saja, naik mobil, lagi berkendara, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah. Terus jadikan rutin. Itu zikir. Zikir itu banyak. Kita cari yang paling disukai. Itu loh. Jadi skala prioritas, jangan sekedar disukai, tapi paling disukai. Paham maksud saya ya? Jadi kalau beribadah itu cari yang paling. Karena umur kita ini terbatas. Makanya kalau beribadah harus pilih-pilih. Ayo saya tanya. Sholat sunnah yang Nabi ajarkan, itu banyak atau tidak? Sholat sunnah. Oh banyak. Sholat minta hujan, sholat sunnah kan itu. Sholat istikharah, sholat sunnah suruk, isyraq. Oh itu. Sholat sunnah duha. Oh sholat sunnah qobliyah ba'diyah, rawatib. Oh sholat tahajud, witir. Ada lagi tarawih. Banyak sholat sunnah. Sholat sunnah gerhana matahari, sholat sunnah gerhana bulan. Oh banyak. Sholat sunnah ketika mau safar. Oh, sholat sunnah pulang dari safar. Banyak sholat sunnah itu. Kalau tidak salah macamnya itu ada 21. Dari 21 itu saya yakin orang kalau cerdas. Saya Ustaz, 21 sholat sunnah itu sing paling Rasul tidak pernah ninggal. Rasul nggak pernah ninggal. Yang paling disukai Nabi, kalau bisa lakukan rutin terus, jangan sampai ditinggal. Rutin terus, ya cuman 5. Apa itu? 1 tahajud, 2 gandengannya witir, 3 sholat sunnah isyraq suruk 15 menit setelah matahari terbit, nomor 4 sholat duha, nomor 5 adalah sholat sunnah
qobliyah dan ba'diyah, sholat sunnah rawatib. Qobliyah, ba'diyah, pokoknya rawatib, qobliyah, ba'diyah, sebelum atau sesudah. Itu. Nah, ya. Jadi dalam hal ini maka prioritas, Bu, Pak, prioritas. Jadi kalau kita suruh ngelakoni semua, gak nutut umur kita. Nutut enggak? Gak nutut, saking banyaknya amalan. Maka carilah yang paling afdol. Nah, itu. Saya tanya, sodako itu ibadah atau tidak? Saya tanya terakhir, sodako apa yang ganjarannya paling besar? Sodako apa yang paling besar ganjarannya? Ayo, angkat tangan yang tahu. Sodako yang pahalanya paling gede, paling besar. Air, makanan. Ketika tidak punya uang, oke, sodako malahan ya. Ya, baik, nggak apa-apa. Yang lain. Ada lagi? Sodako yang paling besar ganjarannya, yang paling utama, itu. Sodako itu banyak, sodako itu bentuknya. Tapi carilah yang paling utama. Apa itu diantaranya? Diantaranya yang paling utama itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdalus sadaqati sadaqah ala dirrahimil kashi." Sedekah yang paling besar ganjarannya. Loh, ya mestinya kita lakukan yang ini. Ya, cari yang paling gede. Sedekah yang paling utama, yang paling besar ganjarannya adalah sedekah yang kau berikan kepada keluargamu yang menyimpan permusuhan dengan dirimu. Itu. Jadi kalau panjenengan kepingin sodako yang paling besar, carilah keluarga Anda yang gak suka sama Anda. Dia gak pernah ngundang saya. Ya, kita kalau datang ke rumahnya pintunya ditutup. Dia kalau punya acara kita gak pernah diundang. Itu. Ketemu di jalan pura-pura gak lihat. Kita masukkan grup malah left. Kita masuk left. Oh, terus kita telepon malah kita diblokir. Justru yang kayak begini, panjenengan kalau punya oleh-oleh, dari mana Anda ke rumahnya kasih. Meskipun dibuang sama dia. Oh, itu pahalanya besar. Sanggup? Mbel. Ya, apa bel itu ya? Ya, oh berat itu. Ya, berat itu. Baik, jadi itu salah satu ya, sodako. Jadi apapun cari yang terbaik, gitu loh maksud saya. Cari yang terbaik, yang paling besar ganjarannya. Karena umur kita ini terbatas. Kalau kita disuruh melakukan semuanya, tidak cukup umur kita. Makanya pilihlah skala prioritas. Harus dikedepankan. Cari yang paling dicintai Allah, amalan itu. Saya tanya, untuk soft yang terbaik yang mana? Selesai untuk laki-laki. Sebaik-baik soft yang terbaik untuk wanita yang mana? Itu kalau tidak ada hijab. Kalau ada hijabnya tertutup rapat, keberadaan wanita di belakang tidak diketahui laki-laki, maka softnya wanita berlaku sama kayak laki-laki. Yang paling depan, yang mendekati hijab itu yang paling afdol. Itu kalau hijabnya itu syar'i, memenuhi syarat. Karena ada hijab itu yang pendek. Wanita kalau berdiri, laki-laki kelihatan. Maka kalau seperti ini, belakang. Ojo cari yang depan. Paham? Itu berlaku kalau hijabnya tidak syar'i. Tapi kalau hijabnya, misalnya kayak gini, ada penutup tabir, wanita di samping. Sehingga kalau ditutup, orang itu tidak tahu di samping itu ada orang atau tidak. Maka ibu-ibu jangan cari yang belakang, yang depan.
berlaku seperti laki-laki. Gitu loh maksud saya itu. Jadi maksud saya, karena umur kita itu terbatas, kita tidak tahu umur kita ini berapa, carilah yang skala prioritas. Ya, baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Paham sampai di sini nomor 2? Kalau tidak paham, belum paham, tidak tak lanjutkan yang ketiga. Harus paham dulu. Paham maksudnya nomor 2 itu apa? Kalau beribadah harus apa? Harus diprioritaskan, cari pahala yang paling besar, yang paling mulia, yang paling tinggi, yang paling dicintai, yang paling. Cari itu. Lah itu yang diinginkan itu. Panjenengan kalau disuruh melakukan semuanya, tidak mungkin sanggup sampai panjenengan. Makanya pilih yang terbaik. Itu mana? Yang terbaik. Baik, kita lanjutkan. Itu yang nomor 2. Nomor 3. Nomor 2 ada dalilnya. Perlu tidak kita kasih dalil? Perlu ya? Baik, coba dikasih dalil. Nomor 2 sebelum masuk nomor 3. Silakan. Surat At-Taubah, surat nomor 9. Surat At-Taubah, surat nomor 9. Ayatnya 19. At-Taubah ayat 19. Kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman, At-Taubah 19. Allah berfirman, Aja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna 'inda Allah wallahu la yahdil qawmal zalimin. Ya, kita dengarkan terjemahannya. Siapa sudah ketemu? Monggo Pak Joko. Silakan artinya. At-Taubah ayat 19. Apakah orang-orang yang memberi minuman orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah. Loh, tiap orang itu beda-beda. Lihat pertanyaannya Allah. Apakah kalian mau samakan orang-orang yang ngasih minum ke jamaah haji sama yang ngurusi Masjidil Haram, merawat Masjidil Haram? Ya, termasuk tukang sapunya itu apa? Marbot. Udah. Apakah kalian samakan yang suka ngasih minum jamaah haji termasuk marbotnya Masjidil Haram, kalian samakan dengan orang yang beriman dan jihad bisa fisabilillah? Apa kata Allah? Mereka itu tidak sama di sisi Allah, pahalanya beda. Yang jihad sama yang ngurusi jamaah haji, yang membeli atau merawat atau mengurus Masjidil Haram, beda pahalanya. Makanya berdasarkan dalil ini, carilah kalau beribadah itu yang terbaik, yang tertinggi. Seperti itu, yang tertinggi. Contoh, laki-laki ketika Jumatan. Laki-laki kan wajib Jumatan. Maka laki-laki kalau yang cerdas, laki-laki yang cerdas, dia mikir, ini kalau saya datang pas azan, wah, tidak afdol ini. Yang afdol itu sebelum adzan saya datang duluan dan berada di saf pertama mendengarkan khutbah. Itu lebih afdol. Sebab apa? Sebab semuanya dapat pahala. Ada yang datangnya pas adzan. Loh, itu kalau sudah khotib ke mana ini, sudah naik mimbar, nyampaikan salam, terus adzan, itu kata Rasulullah, buku catatan malaikat itu ditutup. Awalnya dibuka, dicatat yang satu persatu yang masuk, catat namanya. Begitu adzan tutup, selesai, tidak ada. Rugi, meskipun dia sholatnya itu sah, sholatnya tidak batal, dia tidak batal, tetapi rugi, tidak mendapat pahala yang afdol. Yang afdol itu yang awal. Itu loh, makanya laki-laki yang cerdas, wah ini telat eman aku gak oleh apa-apa aku. Nah itu loh, maksud saya itu.
Jadi cari yang terbaik, cari yang dicintai, cari yang paling besar amalannya, yang paling. Karena umur kita ini terbatas. Paham? Ayo sekarang nomor 3. Nomor 3, itu buat sangu kita. Apa sangu itu? Bekal kita. Ya, baik, kita lanjutkan nomor 3. Nomor 3. Sebelum saya sebutkan nomor 3, saya tanya lagi. Mudah-mudahan masih ingat. Bu, Pak, yang Nabi katakan tadi apa? Kepada Ibnu Mas'ud, amalan yang paling dicintai Allah, nomor 1 apa? Sholat tepat pada waktunya. Diingat-ingat, sholat tepat pada waktunya. Nomor 2 apa nomor 2? Birrul walidain. Birrul walidain. Bakti sama orang tua. Nomor 3 apa? Saya tanya terakhir, sholat itu, orang kalau sholat on time, tepat pada waktunya, sholat itu hablum minallah atau hablum minan nas? Hablum minallah, hubungan dengan Allah atau hubungan sesama manusia? Hubungan minallah dengan Allah. Kalau birrul walidain, itu hablum minallah atau hubungan sesama manusia? Hablum minan nas. Maksudnya Ustadz ini apa? Lihat daftar urutnya tadi. Amalan apa wahai Rasul yang dicintai oleh Allah? Yang paling dicintai Allah, sholat. Hablum minallah. Birrul walidain, hablum minan nas. Berarti kalau begitu, untuk yang nomor 3 ini, silakan ditulis. Rasulullah mengajarkan kepada kita, untuk mendahulukan hablum minallah sebelum hablum minan nas. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk mendahulukan hablum minallah sebelum hablum minan nas. Hablum minallah sebelum hablum minan nas. Saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, rukun Islam ada berapa? 5. Yang hablum minallah itu yang mana? Ayo. Nomor berapa yang ada kaitannya dengan Allah? Nomor berapa saja? Nomor 1, nomor 2, terus sama 5. Ya, yang ada kaitannya dengan manusia itu apa? Ya, baik. Rukun Islam ini kadang-kadang saya ngomong gini, gak apa rukun Islam kadang-kadang. Ya, rukun Islam anak-anak sekalian ada 5. Ya, 1 membaca 2 kalimat hablum jelas. Nomor 2 sholat hablum minallah. Sholat kan nyembah Allah, hablum minallah. Nomor 3 zakat hablum minan nas, kaitannya sama manusia. Nomor 4 puasa Ramadan hablum minallah. Nomor 5 haji ke Baitullah hablum minallah. Makanya 5 rukun Islam ini yang didulukan hablum minallah dulu atau hablum minan nas? Hablum minallah. Makanya kalau melakukan ibadah Allah didulukan dulu, baru kemudian hablum minan nas. Contoh lagi tak kasih supaya tambah enak kalau banyak contohnya. Minta tolong An-Nisa ayat 36. An-Nisa 36. An-Nisa 36. An-Nisa itu nomor berapa ya? Surat nomor 4. Ayat 36. Ya. 36. Sudah ketemu? Kita dengarkan ayatnya ya. Siap Pak Joko? Surat An-Nisa ayat 36. Allah berfirman, wa'budullaha ma
ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Pak Joko akan baca terjemahannya. Tolong Pak Joko tiap koma berhenti, Bapak Ibu akan jawab hablum minallah, hablum minan nas. Ayo kita dengarkan. Silakan Pak Joko. Ya, silakan. Sembahlah Allah. Terus sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Itu masuk apa? Baik, lanjut. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Masuk apa? Minan nas. Terus Karib kerabat. Hablum minan nas. Lanjut. Anak-anak yatim. Hablum minan nas. Terus Orang-orang miskin. hablum minan nas. Terus Tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. hablum minan nas, tetangga dekat, tetangga jauh. Terus Dan teman sejawat. teman karib kerabat sejauh, besti. Nah, itu teman sejauh, besti. Nah, itu masuk. Terus lanjut. Ibnu Sabil. Hablum minan nas. Lanjut. Dan hamba sayamu. Hamba saya, budak-budak yang kita miliki. Hablum minan nas. Terus Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan. stop sampai di situ. Jadi yang didulukan itu dari ayat itu An-Nisa 36, hablum minan nas dulu atau hablum minallah? Hablum minallah. Semuanya hablum minallah Bapak Ibu. Makanya tadi itu Nabi bilang, apa amalan yang paling dicintai Allah? Salat on time. Hablum minallah. Birrul walidain, hablum minan nas. Jihad fisabilillah, hablum minallah. Berarti dikedepankan dulu hablum minallah. Baik, sekarang nomor 4. Sebelum nomor 4, ibu-ibu mau tak hadapkan langsung soal. Ibu-ibu khusus. Bu, mana yang Anda dulukan? Mentaati Allah atau mentaati suami? Teman tak? Ya, mentaati Allah. Hablum minallah, baru hablum minan nas. Ya, baik, kita lanjutkan. Kecuali kalau itu misalnya hukumnya sunnah. Saya tanya, ibu-ibu sholat sunnah duha dipanggil suaminya, ibu batalkan atau teruskan? Batal atau terus? Terus apa kata? Sholat itu hablum minallah atau hablum minan nas? Ayo, sholat dua itu hukumnya wajib apa sunnah? Bingung tambahan. Jari ini hablum minallah didulukan, berarti sholat diisi Ustaz, baru suami. Tapi itu sholat sunnah. Ustaz tadi bilang kalau sunnah, maka, nah berarti dibatalkan atau terus? Betul, jawabannya dibatalkan. Sunnah. Ibu-ibu sholat maghrib dipanggil oleh orang tuanya atau suaminya. Beb, misalnya ini misal contoh ini ya. Ini kalau beb pakai beb ya. Sholat atau memenuhi panggilan suami? Sholat, masya Allah. Ibu-ibu mau taklim ke musola Az-Zaitun. Suami datang, kata suami, aku ingin sore ini kau penuhi hajatku. Temani aku sore ini. Masya Allah, ibu itu semangat yang belakang itu ya. Suami. Sampai noding saya, suami. Masya Allah, iya bu, iya. Tenang aja. Aku sampai wedi ya. Baik, ya betul. Suami bu, betul.
suami. Tinggalkan taklim, penuhi ajakan suami. Perlu ndak istrinya itu tetap terus merengek-rengek ngasih wis mas kok dhisik tak taklim sajam dhisik nanti. Perlu ndak itu? Ndak perlu. Sami'na, taat tanpa tapi. Taat tanpa tapi. Wis mas kon turu-turu dhisik ngono lho. Iya. Nah itu, ini lihat alasan ini. Ada enggak gitu? Nggak boleh. Ya, tinggal taklim, memenuhi ajakan suami. Paham? Kita lanjutkan. Nomor 4. Nomor 4. Loh lah ya, nomor 4. Iya, Bu. Sabar, Ibu. Number 4. Ya. Number sekawan. Oke. Nomor 4 ya. Pelajaran yang kan ada 9. Ini yang keempat. Dalil yang tadi, maksudnya yang tadi itu, amalan yang paling dicintai Allah. Yang pertanyaannya Ibnu Mas'ud tadi. Dalil di atas, yang tadi dibaca Pak Joko awal-awal tadi. Dalil di atas menunjukkan tentang kedudukan sholat di dalam Islam. Kedudukan sholat di dalam Islam. Jadi dalil tadi itu menunjukkan tentang kedudukan sholat di dalam Islam. Ya. Buktinya apa? Sholat nomor 1 Yang nomor 2 baru apa tadi? Birrul walidain. Berarti sholat itu kedudukannya lebih tinggi daripada birrul. Makanya ini menunjukkan kedudukan. Itu kalau dibahasa keren kan, urgensivitas sholat. Kepentingnya sholat di dalam Islam. Sekarang ibu-ibu tulis boleh, enggak juga enggak apa-apa. Saya akan tunjukkan bukti-bukti sholat menempati kedudukan yang penting di dalam Islam. Bukti-bukti sholat merupakan ibadah yang penting di dalam Islam. Saya akan tunjukkan. Masih nomor 4. Kan tadi nomor 4 adalah dalil di atas menunjukkan sholat memiliki kedudukan yang utama di dalam Islam. Kan gitu ya? Lah sekarang tak tunjukkan bukti-buktinya. Nah ini. Apa buktinya kalau sholat itu ibadah yang penting di dalam Islam? Banyak. Saya kasih buktinya ada 7. Tak kasih 7. Supaya nulisnya nanti ndak bingung, ditulis saja 4A 4A, B, C. Jangan nomor 1 nanti bingung. Ya. Sekarang tak tunjukkan 7 bukti sholat itu memiliki kedudukan yang utama di dalam Islam. Buktinya tadi hadis tadi kan sholat dulu baru birrul walidain. Bukti yang lain sekarang, nomor 1. Bukti nomor 1. Nomor 1. A. Betul, yang A. Betul. Ingatkan saya, A. Ya, 4A. Semua perintah Allah melalui perantara malaikat Jibril. Semua perintah Allah melalui perantara malaikat Jibril, sedangkan sholat tanpa perantara sholat itu. Sholat nggak pakai perantara. Bu, sebelum tak tunjukkan dalilnya, ibu-ibu lihat. Perintah zakat malaikat Jibril yang turun. Perintah puasa Ramadan malaikat Jibril yang turun. Perintah haji Jibril yang turun. Khusus sholat Nabi harus melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina. Dari Masjidil Aqsa naik ke langit ke-7 Sidratul Muntaha. Namanya perjalanannya apa? Isra. Itu oleh-olehnya Nabi cuma 1 Isra Mi'raj. Perintah
Zakat Nabi tidak perlu naik ke langit, nggak perlu. Yang turun Jibril. Perintah puasa yang turun Jibril, Nabi tidak perlu naik ke langit. Khusus sholat Nabi harus naik. Maka Palestina ke Sidratul Muntaha, langit ke-7. Istimewa Bu ini Bu. Satu-satunya ibadah yang luar biasa. Khusus sholat itu. Ibadah yang lain tidak ada. Dalilnya di mana Ustadz? Dalilnya Isra Mi'raj. Ya, dalilnya Isra Mi'raj ada 2. Silakan dicatat, nanti dibaca sendiri di rumah. Yaitu firman Allah, Quran surat nomor 17. Surat 17, ayat 1, Al-Isra, ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Tuh itu. Surat 17 ayat 1. Al-Isra ayat 1. Yang nomor 2 dalilnya surat nomor 53 An-Najm. An-Najm nanti dibaca sendiri. An-Najm. Ayatnya 13 sampai 18. 13 sampai 18. Jadi Bu, tolong diingat-ingat ya. Tadi surat apa yang nomor 1 itu? Ayat itu Bu, itu hanya berbicara Isra tok, Mekah ke Palestina. Yang Mi'raj Palestina ke langit ke-7, yang nomor 2 tadi itu. An-Najm 13 sampai 14. Jadi kalau ada Isra Mi'raj itu ya 2 surat. Surat Al-Isra ayat 1 sama An-Najm ayat 13 sampai 18. Ibu-ibu kalau ditanya Isra Mi'raj itu dalilnya di mana? Surat Al-Isra ayat 1. Salah, tidak lengkap itu. Tidak lengkap. Itu cuma dari Mekah ke Palestina. Lah dari Palestina Baitul Maqdis naik ke langit ke-7 itu di mana? Surat lain, yaitu An-Najm 13 sampai 18. Paham sampai di sini? Tambahkan lagi Sahih Muslim. Sahih Muslim Isra Mi'raj panjang. Itu panjang sekali dalilnya. Nomornya 134. 134. Coba diintip dulu Pak Joko, panjang apa pendek? 134. Sahih Muslim 134. Nomor cetakan terjemahan. Kalau nomor aslinya 162. Panjang Pak Joko? 134. Ya panjang ya? Panjang. Dua lembar Bu. Bolak-balik 4 halaman berarti. Cerita Isra Mi'raj. Baik. Kita lanjutkan sekarang bukti B. 4B. Betul? 4B. Allah mengabarkan bahwa penghuni Firdaus adalah orang yang sholat. Penghuni Firdaus adalah orang yang mengerjakan sholat. Bapak Ibu pengen tahu Firdaus itu apa? Maaf ya, Firdaus itu bukan nama surga Ibu-ibu. Bukan. Surga itu namanya ada 9. Firdaus nggak masuk. Surga itu namanya banyak. Ada Jannatul Naim, Jannatul Ma'wa, Darussalam, itu ada. Terus ada surga namanya Maq'adus Sidq, itu ada. Ada Qodamas Sidq, itu ada. Ada macam-macam. Surga itu namanya Darul Muqamah. Loh itu. Adapun surga Firdaus tidak ada. Firdaus itu bukan nama surga. Firdaus itu nama tempat tertinggi yang ada di dalam surga. Level tinggi yang ada di surga. Jadi makom tertinggi yang ada di surga. Jadi misalnya ibu-ibu,
Kalau boleh kita ilustrasikan, misalnya ini ya, misal hotel. Ibu sebutkan nama hotel. Apa nama hotel yang ibu ketahui? Hotel yang keren. Hah? Aston, ibu misalnya nyebut Aston. X, Hotel Aston, misalnya nih, misalnya ya. Maka tentunya ibu pengen tahu, di hotel ini, kamar yang paling istimewa. Kan pasti ada loh. Pasti ada itu. VVIP. Kurang lebih seperti itu. Hotelnya tetap namanya satu, tapi dia berada di bagian atas dan VVIP. Semua fasilitas ada, lengkap. Kurang lebih Firdaus itu kayak begitu. Tempat tertinggi ada di surga. Dia bagian paling tinggi, paling atas, top, puncak, VVIP sudah. Lah itu ternyata penghuninya Firdaus itu ternyata orang yang mengerjakan sholat. Sekarang saya akan tunjukkan, saya kasih clue, tak tunjukkan suratnya, ayatnya. Setelah itu nanti tak tanya, kira-kira di surat itu ada berapa orang yang masuk Firdaus. Nah, ayo dibuka Quran surat 23. Quran surat nomor 23. Quran surat nomor 23. Ayatnya 1 sampai 11. Ayatnya 1 sampai 11. Al-Mu'minun. Ya betul ya. Ayatnya 1 sampai 11. Kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman. Dilihat ayatnya. Qurannya dibuka. Atau aplikasi Qurannya dilihat. Mulai 1 sampai 11. Allah berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun walladhina hum liz-zakati fa'ilun walladhina hum lirujihim hafidun illa 'ala azwajihim فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Ada kata-kata Firdaus. Ayo saya kasih 1 menit. 1 menit. Ada berapa orang penghuni Firdaus di ayat itu? Ayat 1 sampai 11. Ada berapa? Tak kasih waktu 1 menit mulai sekarang. Dicatat sambil dicatat. Ya. Nanti tak tanya ada berapa orang di situ. Ayo dihitung yang akan mendiami Firdaus. 30 detik. Ayo. Baik, sudah ada yang ketemu angkat tangan. Angkat tangan yang sudah ketemu. Gak usah malu, salah gak apa-apa. Angkat tangan, siapa? Ya ibu, pojok. Ya, ada berapa dulu? 10, Masya Allah. Ada 10. Siapa saja bu? 1. Terus. Betul, perkataan, perbuatan yang berguna. Itu 3. Mengenai zakat 4. Memelihara kemaluannya 5. Terus. Oh itu
dimasukkan. Ya, 6. Terus orang-orang melampaui batas kok malah masuk Firdaus. Ya, enggak jadi. Dia coret. Stipo. Ya. Memelihara amanatnya 7. Amanah janji, baik 7. Terus 8. Memari siapa? Masuk gimana? Berarti 8, enggak jadi 10. Baik, kita tampung. Ibu mengatakan ada 10 versi beliau. Ada lagi yang lain? Ya. Ada 6. Siapa saja, Bu? Sebutkan ibu yang depan ini. 1, beriman. Sholat, terus sholat apa itu? Nomor 2 sholat apa? Yang khusyuk. Ya, terus nomor perbuatan dan perkataan sia-sia itu nomor 3. Terus menunaikan zakat nomor 4. Melarang kemaluan nomor 5. Terus memelihara amanah, ya, dan janjinya. Sudah, itu 6. Saya langsung jawab karena waktunya mepet. Langsung tak kasih bocoran. Penghuni Firdaus itu ada 6. Siapa saja? Ayo dilihat ayatnya. 1. Orang yang sholatnya khusyuk, itu nomor 1. Orang yang sholatnya khusyuk, nomor 1. Nomor 2, orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak bermanfaat, itu nomor 2. Nomor 3, orang yang menunaikan zakat. Cepat dikit nulisnya. Nomor 4, orang yang memelihara kemaluannya, kehormatan dirinya, nggak zina, nggak melakukan perbuatan yang mengarah ke zina. Itu nomor 4. Nomor 5, orang yang memelihara amanat dan janjinya. Itu nomor 5, memelihara amanat dan janjinya. Nomor 6 terakhir, orang yang memelihara sholatnya. Kalau nomor 1 tadi sholatnya khusyuk. Kalau yang nomor terakhir, orang yang memelihara sholatnya 5 waktunya dijaga. Kalau nomor 1 sholatnya khusyuk. Itu beda itu. Berarti kalau begitu sholat disebut berapa kali? Untuk menjadi penghuni Firdaus, sholat disebut berapa kali? 2 kali. Ya, baik. Nah, itu saya cukupkan sampai poin 4B. Insya Allah kita akan lanjutkan pada poin bukti-bukti berikutnya. Insya Allah. Baik, demikian kita akhiri kajian kita dengan kafaratul majlis. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.